Ya, baik. Selanjutnya, tadi membahas tentang ragam bahasa. Ini lanjutnya, laras bahasa. Nah, apa laras bahasa itu? Nah, laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras ini terkait gaya selingkung, atau bahasa lainnya selingkung bidang, atau istilah lain home style dalam keilmuan, sehingga dikenal laras bahasa ilmiah dengan bagian-bagian sublarasnya. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika ini tadi disampaikan kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaian. Itu contohnya misalnya kita di situasi pembelajaran. Kita menggunakan bahasa santai. Tepat atau tidak? Kurang tepat ya. Yang lebih tepat tentu bahasanya formal. Atau kalau tidak formal, bahasa semi formal. Itu lebih tepat. Tapi beda ketika kalian chatting dengan teman. Itu kalian menggunakan bahasa formal. Nah, tidak tepat juga ya. Nah, maka laras bahasa ini adalah kesesuaian bahasa yang dipakai dengan situasinya, tepat atau tidak. Itu yang dimaknai laras bahasa. Nah, di sini ada juga istilah gaya selingkung, mungkin bagi yang masih asing, yang dimaknai gaya selingkung itu adalah sebuah lembaga itu punya otoritas untuk menentukan gaya penulisannya masing-masing. Contoh sederhananya misalnya dalam daftar pustaka. Ini dalam kaitan laras ilmiah ya. Daftar pustaka itu penulisan yang sering kita lihat, mungkin nama pengarang dibalik ya. Jadi nama belakang ditulis di depan, kemudian diikuti koma dan nama depannya di belakang. Kemudian yang paling lazim itu tahun terbit buku, judul buku, kemudian kota terbit buku, dan penerbit bukunya siapa. Nah, itu yang paling lazim. Tapi ada beberapa kampus atau beberapa lembaga itu yang menentukan tidak seperti itu. Nama tidak harus dibalik. Kemudian ada juga tahun terbit buku itu ditulis malah di paling akhir. Nah, itu ada ya. Jadi, kalau yang secara umum tadi yang saya sampaikan di depan, tapi ada beberapa lembaga yang menuliskan berbeda. Nah, itu diperbolehkan ya, berkaitan dengan gaya selingkung, karena pasti suatu lembaga ketika membuat aturan, tentu dia punya dasar. Itu yang pertama. Yang kedua, dasar itu tidak boleh keluar dari aturan yang baku, yang pakem. Nah, ini ya. Ini contoh gaya selingkung. Jadi, bahasa sederhananya, kewenangan sebuah lembaga dalam menentukan aturan bagi lembaganya, gitu ya. Atau kampus, institusi, atau lembaga yang lain. Nah, ini terkait laras bahasa. Nah, berikutnya tadi disebut ada sublaras. Nah, sublaras itu apa? Bagian dari laras bahasa ya. Beberapa poinnya misalnya nih, penggunaan kosakata dan bentukan kata. Bentukan kata itu misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ada kata ulang, kata berimbuhan, afik, sufik, konfik, dan seterusnya. Itu bentukan kata. Kemudian ada penyusunan frasa, klausa, dan kalimat. Frasa ini bisa dimaknai kumpulan kata yang menduduki satu fungsi. Klausa ini bagian dari kalimat yang sudah memiliki arti. Kalau kalimat ini bagian dari atau gabungan kata-kata yang sudah membentuk intonasi final atau diakhiri tanda titik ya. Nah, kemudian juga ada pembentukan penggunaan dan pembentukan istilah, pembentukan paragraf, penampilan hal teknis. Hal teknis itu bahasa lain misalnya ada layout penulisan gitu ya. Bagaimana menulis tampilan dalam sebuah lembar. Apakah judul di atas tengah atau di pinggir. Nah, kemudian penampilan kekasan dalam wacana itu menggunakan kata-kata tertentu. Misalnya ada surat kabar yang menggunakan istilah atau menyingkat DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu menjadi DIJ, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Nah, itu ada surat kabar yang seperti itu. Nah, itu bagian dari gaya selingkung tadi, punya aturan bagi lembaganya. Nah, ini terus kita kalau poin di sini laras bahasa, misalnya kalau bidang ekonomi itu ada sub laras manajemen, akuntansi, asuransi, perpajakan, dan lain-lain. Nah, ini kalau bidang ekonomi contohnya. Jadi bisa berbeda-beda ya. Bahasa di manajemen beda dengan akuntansi. Meskipun uh, meskipun konteksnya sama gitu ya, tapi sama-sama ekonomi, tapi bahasanya bisa berbeda antara manajemen, akuntansi, asuransi, dan pajak. Itu bisa beda-beda ya. Nah, berikutnya yang terakhir, penggunaan ragam dan laras. Nah, kalau dalam konteks kita ini kan karya ilmiah ya, nanti harus disesuaikan. Kalau dalam karangan ilmiah, itu bahasanya yang seperti apa? Karena kita mengacu ke karangan ilmiah. Nah, itu pertama. Nanti kalau kalian menyusun tulisan, nah itu tentu ragamnya formal. Ini dalam konteks misalnya ada makalah nanti ya, atau tugas akhir. Ragamnya formal, kemudian menggunakan bahasa dengan ragam bahasa tulis. Atau ketika kalian nanti presentasi saat sidang, atau saat pendadaran, atau munakosah, nah itu menggunakan bahasa lisan tetapi tetap bahasa yang formal. Kemudian laras yang dipakai, laras yang ilmiah. Tadi mengacu ke sublaras ilmiah tadi bagaimana. Dan poin yang berikutnya ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang dimaksud baik dan benar itu seperti apa? Ada yang tahu apa bedanya baik dan benar? Ya, kalau baik itu dimaknai sesuai konteks gitu ya, itu baik. Kalau benar itu dimaknai sesuai kaidah. Kaidah itu aturan. Nah, dalam bahasa Indonesia, kaidah pengaturannya itu setidaknya ada 3 hal. Yang pertama itu EYD atau sekarang diganti EBI tadi, PUEBI. Kemudian ada Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga tata bahasa bahasa Indonesia. Nah, itu 3 acuan dalam bahasa Indonesia dikatakan bahasa itu benar atau tidak ya. Terus kalau bahasa yang baik, nah itu tadi sesuai konteks. Konteksnya di kelas dengan konteksnya di pasar, bahasanya tentu berbeda. Kalau di pasar misalnya mau beli cabai, cabai sekilo berapa gitu ya. Atau misalnya mau pergi kalian dari Jogja ke Parangtritis. Parangtritis berapa? Ini konteksnya kalian mau naik bis ya. Nah, kalau secara bahasa yang baik di konteks di jalan tadi bisa dimaknai Parangtritis berapa. Tapi kalau dalam konteks kaidah bahasa jelas salah ya. Parangtritis berapa itu kan berarti harga parangtritis atau harga objek wisata itu berapa. Padahal konteks yang dimaksud kalian ingin naik bis ke Parangtritis, membayar ke sopirnya berapa gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau konteksnya di jalan tadi, Parangtritis berapa? Benar atau baik ya, maaf bukan benar ya, baik. Karena sesuai konteks. Tapi sesuai kaidah itu salah karena tidak mengikuti kaidah. Harusnya kalau mengikuti kaidah dalam bahasa Indonesia strukturnya itu STOK. Saya mau ke Parangtritis harus membayar Bapak berapa? Misalnya ya. Nah, itu contoh bahasa yang benar, tapi tidak baik ya karena nanti keburu ditinggal sopirnya karena terlalu panjang gitu ya. Nah, ini konteks bahasa yang baik dan benar gitu ya. Ya, untuk ini laras. Ya, mungkin untuk poin sekarang cukup dulu ya terkait ragam dan laras bahasa. Jika ada pertanyaan silahkan dilanjut di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali gitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe ya. Terima kasih.